belakang semua ya. Bisa saya mulai nih? Bisa. Oke, mulai. Oke. Pak, ini Bapak bisa lihat yang di depan sini ada untuk pengoperasian, yang di belakang sini ada untuk perawatan. Nah, kita pertama untuk pengoperasian dulu. Oh ya Pak, sebelumnya perkenalan Pak, mungkin ada yang belum tahu, nama saya Edi Pak, dari Honda Power Product Indonesia, divisi Marine, dan itu teman saya Bapak Krisna yang tadi presentasi, dia bagian sales Pak. Nah, jadi kalau Bapak ada mau tanya untuk yang harga-harga unit atau untuk berapa PK kita Honda di line up-nya, Bapak bisa tanya ke Pak Krisna. Dan untuk saya sendiri, saya bagian servis Pak, jadi merangkap ke spare part juga. Jadi apabila Bapak mesin ada masalah, misalkan memang Bapak mau diskusi ke saya, silakan hubungi saya, nggak ada masalah Pak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke untuk pengoperasiannya Pak. Ini BF15D atau 20D. Nah, kita 15 ini udah nggak keluarin Pak, jadi kita ke BF20. Ini adalah mesin BF20 dari Honda Pak, yang sebagaimana kan biasanya memang buat Bapak-Bapak sekalian bantuan yang ada di sini gitu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan dulu untuk poin pertama Pak. Ini poin pertama yang warna biru, pemeriksaan sebelum pengoperasian. Jadi pemeriksaan sebelum pengoperasian itu Bapak pastikan dulu olinya itu ada di kan ada sticknya nih Pak, di sini Pak nih. Ya, ini sebelum pengoperasian, dan posisi ngeceknya lurus. Jadi jangan ngedongkak ataupun terlalu nunduk kayak gini, harus lurus. Nah, pas pagi-pagi Bapak sebelum berangkat nih Bapak cek dulu olinya. Nah, ini oke lah. Seperti di gambar, Dad. Nah, dia sebenarnya sih posisi bagusnya di sini, Pak. Nah, ini kalau biasanya kalau udah sering keseringan dipakai setelah ganti oli, dia biasanya oli akan turun segini karena dia akan melumasi bagian-bagian dalamnya, Pak. Seperti itu. Nah, ini Pak, terus ada yang bertanyakan, Pak, kalau olinya pakai apa Pak? Nah, kita ada namanya oli Honda Power Oil Pak. Nah, kita ada bawa yang kita akan bagikan gratis Pak. Nah, itu olinya itu untuk terus speknya apa Pak? Kalau Bapak yang tahu spek, di situ kan ada biasanya di oli. Di situ ada saya 10W30. Pak, kalau nggak ada oli Honda Power Oil, misalkan contoh barangnya lagi kosong di dealer, kita mau ganti oli nih Pak, bisa Pak pakai oli MPX Pak, MPX 1. Harganya nggak beda jauh Pak. Kemarin saya tanya di sini 55. Malah di Kendari sama 55 harganya. Nah, tapi kita rekomendasikan pakai yang Honda Power Oil. Dikarenakan apa Pak? Putaran mesin ini Pak, Bapak tahu sendiri kan, Bapak gas full terus kan, jalan kan. Nah, sedangkan kalau oli motor dia formulasinya hanya untuk operan gigi kan, dia cuma 5.000, oper lagi 4.000, turun, terus ngerem kayak gitu. Ini kan gak ada ngerem Pak. Jadi butuh oli yang bekerja semaksimal mungkin gitu Pak. Nah, makanya oli kita ini udah masuk ke spek untuk mesin nempel Pak. Gitu. Untuk ketinting bisa nggak Pak? Bisa Pak. Ketinting juga pakai oli ini soalnya. Cuman dia lebih dikit kan. Nah, kapasitas olinya berapa Pak? Kapasitas olinya misi 1 liter Pak. Kalau Bapak ganti filter oli 1,3 atau 1,2. Nanti Bapak patokannya kalau 1,3 lihat apa Pak? Lihat di sini lagi Pak. Di batas atas biasa pas habis ngisi oli, nanti setelah beberapa pengayaan dia turun segini. Gitu. Ya, nanti untuk buang olinya di halaman selanjutnya Pak, nanti kita tahu. Nah, terus Bapak cek sebelum pengoperasian apa lagi? Ini Pak, namanya adonan metal. Kalau di sini terkenalnya anti karat ya Pak. Dicek anti karatnya habis atau enggak. Kalau dia udah mulai kemakan kira-kira tinggal 30 atau 20%, baiknya ganti Pak. Kenapa sih Pak ini perlu diganti Pak? Ini kan memang memang habis ntar nantinya. Kalau dia udah habis Pak, dia bakalan ngajar kaki Pak. Jadi kakinya bakalan karatan, keropos. Di beberapa daerah di daerah timur Ambon itu dia lebih keras lagi Pak, dia sampai keropos dia gapinya ini dalam-dalamnya, dan itu bisa nyebabin bocor, jadi air masuk ke dalam gitu Pak. Jadi sebelum parah lebih baik sih kita ganti Pak, dan harganya tidak terlalu mahal sih, jangka waktu 3 tahun atau 4 tahun mungkin ya. Kalau ini kategorinya sekarang gini Pak, ini sudah habis atau belum? Terus periksa juga nih pin propeller nih, biasanya liatin tuh, oh bautnya ada, pinnya bagus, ya udah Bapak jalan. Nah, terus kalau setelah digunakan Pak, apa nih Pak yang harus kita lakukan nih Pak? Bapak setelah selesai melaut, Bapak kalau bisa Pak, ini dibilas, bukan kalau bisa sih ya, bagusnya sih dibilas. Nanti setelah Bapak ngelaut, bilas pakai air tawar. Pak, kalau misalkan saya di laut nggak ada air tawar gimana Pak? Ya udah Bapak, kalau misalkan memang capek melaut atau apa, ya 2 atau 3 hari sekali lah dibilas gitu Pak, biar lebih aman dalamnya Pak. Soalnya kalau nggak dibilas takutnya dia garam kan nyangkut di dalam. Namanya garam kan dia ngorosif kan Pak. Takutnya dia makan blok silinder gitu kan, nanti bakal bocor, bakal ada kerusakan yang lebih parah.
Terus biasanya kalau buat disimpan lama Pak, buang bahan bakar di karburator Pak. Nah bautnya di sini nih Pak. Tahu kan? Di drain karburator nih. Kalau misalkan Bapak udah lama ngomong, Mana misalkan pembuangan itu? Oh, pembuangan ini ada lubang bensin. iya buang bensin nanti bensinnya keluar dari sini Pak. Buat buang bensin. Jadi kalau misalkan Bapak mau pergi misalkan seminggu keluar kota, Bapak tinggalin mesinnya, Bapak kalau mau disimpan ini buang, bensinnya udah disimpan. Takutnya yang namanya dari bensin basi, bensin lama-lama ngendap, endapannya itu dia bakalan nyumbat-nyumbat vapor di bawah sini. Nanti kita bongkar alasannya kenapa harus dibuang bensin. Nah, ada pertanyaan nggak Pak? Lanjut ya. Oke. Ini transportasi nih Pak, ini yang penting nih. Tadi ada yang ngomong katanya naruh mesin seperti ini ya. Jadi ini di bawah. Ada di sini. Nggak ada ya. Naruh mesin. Jadi kalau mesin nggak ada gantungan, kan harus ditaruh di bawah. Posisinya gimana naruhnya? Ini di bawah. Kasih baring, kasih baring. Kalau kemarin saya di Kendari ketemu ini naruhnya begini. Berarti dia belum tahu nih. Nah ini ya saya kasih penjelasan lagi Pak. Jadi naruh yang benar itu adalah seperti ini Pak. Ini posisinya di bawah. Oh, baring. Kalau Bapak naruh, saya jelasin. Kalau Bapak naruh posisinya ini di bawah, oli di sebelah sini Pak. Oli akan naik ke ruang bakar. Oli akan meniru ruang bakar Pak. Satu susah hidup, pas kedua setelah hidup pasti dia ngebul. Yang ketiga bisa nyebabin busi mati. Kenapa? Karena oli dia nyampur ke busi Pak. Iya. Dipersiapkan untuk ini ya. Dan juga bisa merusak pistonnya juga. Karena kan dia bukan kompresi udara sama bahan bakar, dia kompresi oli Pak. Nah, itu penting itu kayaknya itu. Jangan sampai salah. Penting itu. Naruh ini begini salah, naruh ke sana salah, apalagi naruh yang baratnya palanya di bawah itu lebih salah lagi. Olinya bakal bocor lewat sini Pak. Jadi yang benar, Jadi yang benar ini Pak. Kita Oh, udah iya. ininya, Pak, buat duduk. Setir di atas. Setir di atas. lihat saja. Dudukan itu. Dudukannya, Pak. Kalau nggak dapet inian kan, biasanya kalau bapak lagi banyak, bapak punya banyak mesin kan, ya kan kita nggak tahu kan mungkin 2 atau 3 kan, wah ini satu Honda taruh bawah aja nih, taruh sini. Iya. Terus, oke lanjut Pak. Lanjut. Nggak ada pertanyaan? Oke. Lanjut. Nih yang terakhir Pak, bagaimana untuk menghidupkan Pak? Pastiin ini ke netral dulu. Soalnya kalau takutnya Pak, kalau Bapak misalkan lupa ini masuk gigi, dia ada pengamannya Pak, keras. Takutnya Bapak lagi saking semangatnya begini, tangan kena lupa, ya kan? Pastiin ini netral dulu. Habis pasti netral, kalau posisi Bapak masih pagi dingin, cuknya nyalain. Habis cuk nyalain, nah tarik. Nah ini penting Pak untuk keawetan talinya ya. Bapak narik, nyangkut dulu, jangan begini. Ini yang satu talinya lebih cepat putus, yang kedua dia punya recoil dia cepat rusak. Jadi Bapak harus tarik, stop, baru tarik. Nah terus pastiin Pak, habis hidup, matiin kan cuknya. Lampu hijau ini harus nyala. Jadi kalau lampu hijau ini nyala berarti tandanya tekanan olinya oke. Tekanan oli, terus sistemnya udah bekerja normal. Tapi kalau misalkan Bapak lampunya mati, Bapak wajib curiga. Bisa dari olinya kurang, switch olinya rusak, ataupun tekanan olinya nggak cukup. Gitu biasanya. Ataupun yang keempat yang sering lampunya mati. Putus Ya, balan tapi maksudnya. udah lebih dari 3 tahun biasanya 2 atau 3 tahun dia lampunya ya memang karena elektrikal ya mungkin putus dia buang lamnya. Nanti beli spare partnya mana Pak? Kita edakan dari Pak nanti. Nah untuk oh iya satu lagi yang penting ya Pak, kit mesin ini adalah mesin Honda 4 tak karena Bapak sebelumnya pakai ketinting rata-rata 4 tak ya Pak. Jadi Bapak tahu nih kalau bensinnya itu nggak boleh dicampur sama oli. Jadi olinya terpisah macam oli motor darat. Gitu. Jadi Bapak bensinnya pakai bensin murni. Bensinnya bisa pakai pertalite nggak Pak? Bisa Pak. Kita malah premium juga bisa sebenarnya. Premium karena udah nggak ada kan pakai pertalite. Pakai pertamax bisa juga Pak. Cuman memang kalau dari speknya sih pertalite juga sudah cukup Pak. Campur jangan Pak. Makanya kalau di sini saya nanya dulu kan biasa kan pakai ketinting berarti kan biasanya 4 tak Pak. Kalau ini Pak, dia pakai oli gardan, oli di bawah. Iya, oli garam nanti sebaliknya Pak, nanti kita jelaskan. Karena rata-rata biasanya tuh saya kan punya mesin. Rata-rata sebenarnya kita itu banyak kendala itu masalah penggantian oli gardan itu biasanya. Iya. Karena rata-rata biasa oli gardan sasarannya kan gigi yang di bawah itu apa Yang gigi payung. Gigi payung ya, sering rusak ya Pak. Ya rata-rata mesin itu ini penyakitnya mesin begini tuh.
di payungnya itu. Jadi mesinnya bagus, kalau mesinnya saya punya mesinnya sampai sekarang masih bagus, tapi itu untuk di bagian ini Payung ya di di ini ya. payung. Nah, karena teknik pemeliharaan menggunakan oli gardan yang tidak kita tahu. Dia harus bagaimana warnanya, maksudnya dia Ah, iya. berapa bulan Itu baru akan diganti. itu akan Ini saya selamanya jelaskan kita juga. tidak tahu. Hanya juga saya rusak yang di bawah itu. Di payung. Pengoperasian, ada pertanyaan untuk pengoperasian? Saya. Oke Pak, berarti kita lanjut ke perawatan nih Pak.